Halo, jumpa lagi bersama Josh Family. Saat ini saya akan mereview aviary. Ini pas usianya 2 minggu ya. Jadi bagaimana kondisi di dalam sini setelah 2 minggu berlangsung, bagaimana dengan tanaman-tanamannya, bagaimana dengan binatang-binatangnya, ada burung, ada ikan. Yuk, langsung aja. Yang pertama kita akan review dari tanamannya dulu ya. Nah, tanaman di sini terpantau masih seger-seger ya. Nah, ini hidup, ditanam di sini ya. Nah, tandanya dia hidup. Ini ada daun baru. Hanya memang pemilihan posisi tangkringan ini ada di atas tanaman, maka beberapa tanaman ini kemarin sudah saya bersihkan ya. Hanya baru sekali saya bersihkan karena banyak sekali kotoran-kotoran burung yang ada di sini. Nah, ini burung yang makan pisang pasti. Nah, ini kemarin banyak sekali sampai tebal tuh ya, dan akhirnya sudah saya sikat kemudian saya semprot pakai air, jadinya bersih. Nah, kemudian di bagian bawah sini ini sudah mulai ditumbuhi rumput-rumput ya. Tuh. Ya, di bagian bawah ini sudah mulai ada daun-daun yang berguguran. Lalu sudah mulai ada rumput-rumput di sini yang tumbuh. Lalu untuk rerumputan sendiri, ya ini ada yang kering, tapi sebagian besar dia hidup ya. Hidup. Ini rumput-rumput yang kemarin kita cari di belakang rumah. Ini kondisinya seperti ini. Ini penyiraman karena saat ini posisinya sedang panas-panasnya, maka penyiraman 2 hari sekali itu saya siram. Kemudian balik ke sini. Wah, ini tempat makan. Ini kayaknya untuk kapurnya sudah mulai perlu ditambah ditebalkan ya, karena beberapa kali saya melihat semut itu naik. Nah, ini ada yang mau makan fur juga. Kemudian ini tanaman, nah ini yang saya masih belum tahu dia hidup atau enggak, tapi kalau dari daunnya kok ini masih seger ya. Ini, tapi ada yang sudah kering karena ini kemarin stek. Nah, semoga aja bisa hidup lah. Lalu di sini pohon jeruk. Wah, aduh, nyundul. nyundul kena ini. Nah, pohon jeruknya masih seger-seger. Ini berarti dia tidak masalah ya berada di sini, karena sebelumnya saya letakkan di luar sana langsung terkena sinar matahari. Tapi sekarang berada di dalam, hanya terkena sinar matahari paling berapa persen ya ini ya, 50%. Nah, ini buahnya tapi belum ada yang menguning ya. Nggak tahu ini bisa kuning atau nggak tahu ini. Nah, yang baru ini sirih gading saya tambahkan di sini supaya nanti ada burung siapa tahu yang mau bersarang di sini ya. Dan ini juga bisa untuk tengger-tenggeran burung-burung kecil, biasa suka loncat-loncat di sini. Nah, kemudian di sini tanaman yang ada di sini. Nah, tuh, ini juga banyak sekali bekas-bekas kotoran. Ini sebagian kemarin sudah saya bersihkan, tapi sekarang ada lagi. Kemudian yang tanaman, ini malah dekat kolam tapi malah lupa nggak disiram nih. Lupa nggak disiram. Nah, lalu ini black cardinal kemarin saya letakkan di sini. Ternyata atas pas posisi tenggeran juga, jadi full kemarin putih-putih di sini, makanya saya pindah di sini aja. Itu pun sudah ada putih-putih lagi ya, telek burung. Nah, kemudian setelah tanaman, sekarang ikan. Kondisi ikannya kemarin kita rilis ada 12, sekarang masih 11. Yang satu meninggal, ya satu mati. Itu karena kemarin ini kan yang bagian sini bagian dalam ya. Nah, kemarin tuh
saya mengisi air sampai di sana. Nah, sampai di sana itu airnya loncat, ikannya loncat, maaf, ikannya loncat, lalu tidak bisa berenang ke sini, nyangkutlah di batu situ. Nah, itu posisi mungkin pas saya sedang kerja, jadi nggak bisa memantau ya. Tahu-tahu sudah kaku, sudah mati, lalu sudah saya buang. Ya, ini belum pernah saya kuras, dan ini sepertinya sudah saatnya dikuras karena kemarin saya buat mandikan burung yang kena apa, yang mandi susu kemarin. Ini sudah terpapar atau sudah terkena susu, dan juga pastinya ada kotoran-kotoran burung yang masuk ke sini ya, karena biasa burung bertengger di sini, maka kotorannya ada yang tuh di bawah-bawah situ. Nah, yang sampai kayak gitu, otomatis pasti juga ada yang masuk ke kolam. Nah, makanya ini sudah saatnya untuk dikuras kayaknya ini. Nantilah kita cari waktu ya untuk menguras. Oh ya, ini anggrek sementara ini juga masih bagus ya, tapi belum berbunga. Nah, kemudian sekarang dari burung-burungnya gimana sih? Oh ya, sebelum ke burung, ini tempat pakan susu saya ganti cepuk yang kecil tuh, yang diameter kecil, karena kemarin ada kejadian salah satu burung ya itu tuh. Nah, itu jadi masuk ke sini ya, ada di video ya, itu ya, ada di videonya, bisa disimak ulasannya. Jadi masuk ke sini, kemudian lengket-lengket semua badannya itu, bulu-bulunya. Ini makanya saya ganti yang kecil supaya nggak sampai masuk-masuk. Mungkin kemarin nggak tahu dijoroknya temannya atau gimana. Itu kemudian, oh ya, burung-burung gimana kondisinya? Yang sehat tetap sehat, yang luar biasa performanya itu tuh si perencak lumut tuh. Perencak lumut itu luar biasa, pagi-pagi bangun paling gasik bersama dengan si flamboyan ya. Nah, ini kemarin sudah ada beberapa burung yang meninggal, yang mati. Yang pertama itu sotong mati satu kemarin, nggak tahu mungkin karena perebutan daerah kekuasaan. Lalu yang kedua gelatik sepasang, tahu-tahu mati. Saya tinggal kerja, pulang kerja, tahu-tahu sudah tergeletak di bawah. Itu kemungkinan karena biasa dirawat di sangkar yang kecil, kemudian dia tidak bisa survive di sangkar segede ini. Dan nggak tahu juga kalau misalnya di nakali sama teman-temannya, saya nggak tahu ya. Nah, kemudian ada lagi kemarin yang mati itu ciblek sawah atau ciblek pari. Nah, itu juga mati sepasang, tahu-tahu sudah tergeletak di bawah. Itu juga sepertinya nggak bisa survive, padahal ketika beli itu posisinya benar-benar sehat ya, posisinya sehat. Nah, tapi yang namanya masuk ke kandang aviari, memang beberapa jenis burung atau beberapa burung lah ya, beberapa burung bisa dari jenisnya, bisa dari pribadinya itu ya, yang kadang mereka nggak siap, makanya tidak bisa survive di sini. Kemudian ya sudah, nggak bisa bertahan dan mati. Itu untuk kondisi aviari kami posisi 2 minggu. Ini belum pernah saya semprot atau belum pernah saya sikat ya, tapi di sini kotorannya ada sih, tapi nggak yang kotor-kotor banget, dan nggak bau juga di sini karena mungkin burungnya burung-burung kecil, dan ada juga burung pemakan nektar ya, madu, makanya tidak menghasilkan bau yang begitu signifikan. Anginnya kencang juga ini. Membayangkan angin kencang gini kalau pas malam-malam tuh pasti dingin ya. Tapi ini burung-burung pada survive di sini, senang juga. Lalu untuk susuhnya atau sarangnya, ini belum ada yang menghuni sama sekali ya, belum ada yang menghuni, jadi masih belum ada tanda-tanda yang akan bertelur ya, tentunya bersabar ya. Nah, lalu untuk posisi pakan masih tetap di sini untuk yang fur, kemudian juga ulat, supaya mudah ketika memberikan makan di sini. Lalu untuk yang pisang masih tetap ada di sini. Kemudian yang madu ya, seperti tadi
di sana. Oh ya, yang madu ini ternyata disukai oleh banyak burung, tidak hanya jenis sokotong ya, tapi beberapa burung ternyata suka minum susu. Suka minum susu yang kita letakkan di situ. Lalu untuk itu yang ada di luar, burung sirtu, sudah 2 kali saya coba masukkan ke kandang, tapi ternyata malah kasihan, sampai kemarin berdarah-darah ya, karena mungkin perawatan sejak kecil, dia settingannya di kurungan kecil seperti itu, tapi setelah di kurungan besar ternyata dia hanya suka nempel-nempel di atas, tidur pun dia nempel di atas, yang ruji. Oke, demikian review